Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Simsi Probiba dengan NIM 430 2019 0010. Di sini saya kelompok 8 bersama kawan saya Nanda Nurul Huda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen piutang dan persediaan. Oke, yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian piutang. Piutang itu apa sih? Jadi piutang itu nama istilahnya yaitu account receivable, adalah tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadi transaksi di masa lalu, seperti itu. Masalah piutang ini kan terjadi banyak banget. Masalah piutang dianggap begitu penting dan kaitannya dengan perusahaan karena perusahaan harus menentukan berapa jumlah yang piutang yang optimal. Piutang perusahaan pada umumnya merupakan jumlah yang terbesar dalam aktiva lajar yang merupakan bagian yang cukup besar dari aset perusahaan. Karena jumlahnya yang cukup besar ini, perusahaan terdapat kebijaksanaan yang mempengaruhi jumlah piutang, pada akhirnya mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Jadi semakin banyak utang yang ada di perusahaan mempengaruhi profit yang ada di perusahaan, seperti itu. Yang kedua yaitu ada analisis kebijakan kredit dan standar kredit. Yang pertama ada analisis kebijakan kredit, yaitu kredit dapat diberikan kepada perorangan atau usaha lain. Perpanjangan kredit untuk individu adalah untuk konsumen, sedangkan untuk bisnis terbatas pada penjualan dan pembelian, seperti itu. Untuk rata-rata waktunya dibeli secara kredit sampai barang tersebut dijual biasanya pedagang grosir atau komersial agen, seperti itu. Hutang usaha ditentukan secara objektif sensitif terhadap hutang suku bunga, sementara kredit yang diberikan kepada konsumen dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan tingkat pengangguran. Jadi kalau hutang kredit yang diberikan kepada konsumen itu dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan tingkat pengangguran, sedangkan untuk usaha itu ditentukan secara objektif terhadap hutang suku bunga, seperti itu. Yang kedua ada standar kredit. Apa sih standar kredit itu? Jadi standar kredit adalah penetapan kriteria untuk menjamin pemberian kredit kepada nasabah dan nilai kredit. Pelanggan harus memenuhi dan melampaui standar kredit minimum, seperti itu. Umumnya standar kredit perusahaan hanya menolak nasabah yang dianggap pilot dan akan menjadi kredit macet, seperti itu. Namun tidak ada metode kuanti maupun kuali tunggal yang mampu memprediksi kemampuan membayar di masa depan. Sementara mencoba menerapkan standar kredit yang ideal dapat mengakibatkan kebijakan yang lunak atau kebijakan yang ketat dan pembiayaan piutang itu jika akan menyebabkan hilangnya peluang penjualan, seperti itu. Ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam penilaian risiko kredit, yaitu yang pertama ada kepribadian pelanggan itu bagaimana. Yang kedua ada kapasitas itu diukur dari kemampuan membayar di masa lalu. Terus status pelanggan sehubungan dengan pendirian pelanggan. Terus yang ketiga ada model. Perusahaan mengukur kesehatan keuangan dengan melihat laporan keuangannya, seperti itu. Jaminan yang selanjutnya yaitu jaminan. Untuk jaminan kredit yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan biasanya juga dapat memberikan jaminan kepada perusahaan seperti barang tidak bergerak, seperti itu. Yang terakhir yaitu ada kondisional, kondisi di mana ekonominya konsumen itu bagaimana. Yang selanjutnya itu keuntungan dan kerugian dari kebijakan kredit. Yang pertama ada potongan tunai, presentasi hutang penjualan sebagai intensif untuk membayar lebih awal. Yang kedua ada pembiayaan penagih hutang adalah biaya administrasi berkaitan dengan pelaksanaan transaksi hutang. Yang ketiga ada penyisian piutang tak tertagih, dan yang terakhir ada biaya pembiayaan. Mungkin sekian dari saya. Nanti akan dilanjutkan kepada kawan saya Nanda Nurul Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandal Huda dengan NIM 43020011983. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Simsim dari kelompok 8, yaitu tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah piutang. Yang pertama adalah jumlah penjualan kredit besar atau kecil. Nah, semakin besar jumlah kreditnya, maka juga akan semakin besar piutang yang ditanamkan. Kebalikannya, ketika semakin kecil kreditnya, maka akan semakin kecil juga piutangnya. Selanjutnya ada letter of credit sales payment, atau yang disebut memberikan kepastian kepada nasabah tentang kapan jatuh tempo. Jadi kayak jatuh temponya hutang itu kapan. Nah, kapan kita harus membayar hutang tersebut. Terus ada hak nasabah jika mampu membayar lebih awal daripada yang diharapkan. Jadi ada hak juga untuk nasabah untuk membayar utangnya terlebih dahulu di awal gitu, tidak sesuai dengan tanggalnya. Yang ketiga ada peraturan batas kredit. Semua perusahaan tentu tidak sama dalam hal jumlah kredit yang harus diberikan. Ada yang cukup panjang, juga ada yang cukup pendek. Yang selanjutnya adalah kebijakan penagihan utang. Utang penagihan dapat aktif atau pasif. Ketika aktif artinya bisnis itu selalu mengingatkan pada pelanggannya bahwa jika tanggal kadaluarsa sudah dekat atau sudah jatuh tempo. Yang pasif hanya menggunakan ini, kayak ditunggu pada tanggal ini pembayaran ini pembayaran kayak gitu. Selanjutnya perputaran piutang. Nah, dalam piutang juga ada perputarannya. Di bagian ini adalah bagian dari modal kerja yang selalu dalam keadaan lancar. Semakin lama jatuh tempo, semakin banyak dana yang terikat dengan piutang. Jadi semakin kita lama dalam jatuh temponya, maka semakin banyak piutangnya. Yang selanjutnya adalah pengandilan hutang. Dalam hal ini ada 3 dasarnya. Yang pertama adalah perpanjangan kredit, di mana kebijakan kredit dan syarat-syarat penjualan kredit tidak boleh menghalangi nasabah dengan status keuangan yang baik atau tidak. Yang kedua adalah pembayaran proaktif, di mana pasal hari ini harus dilakukan untuk membayar hutang-hutang yang ada sesuai dengan persyaratan penjualan. Jadi ketika kan itu ada syarat. Nah, syarat-syarat ketentuan itu harus sesuai. Ketika tidak sesuai maka tidak bisa dilakukan. Selanjutnya adalah pengelolaan piutang yang baik. Nah, di mana dalam pengelolaan piutang yang baik perlu untuk memastikan bahwa ini efektif nggak sih dalam pengelolaannya. Ketika itu efektif, maka bisa disebut pengelolaannya adalah efektif, efisien. Selanjutnya adalah manajemen persediaan. Persediaan ini adalah salah satu alat liquid yang memiliki jumlah yang cukup besar dalam suatu beredar serta mengalami perubahan dalam kegiatan usaha. Oleh karena itu perlu dikembangkan teknik pengendalian melalui persediaan yang memadai, seperti saldo yang dengan harga rendah, seperti halnya piutang. Investasi dalam persediaan merupakan bagian investasi dari total investasi perusahaan dalam aset. Idealnya dengan uang tunai, bisnis dapat menetapkan tingkat persediaan sampai 0. Selanjutnya ada tujuan manajemen persediaan. Di sini ada yang pertama, menjaga investasi modal dalam persediaan seminimal mungkin. Jadi kita harus menyediakan modal seminimal mungkin. Terus yang kedua, mengurangi biaya yang tidak perlu karena berlebihan stok. Misal kok kita belinya kebanyakan karena ada kekurangan ataupun itu. Jadi mengurangi biaya tersebut. Yang ketiga, mengurangi risiko penipuan. Kita harus mengurangi resiko-resiko yang ada seperti penipuan lah ataupun yang halnya yang merugikan kita. Yang selanjutnya adalah mengurangi biaya pemeliharaan persediaan fisik. Semisal kan kita harus mempunyai investasi mobil ataupun apapun itu, inventaris lah. Kita juga harus mengurangi resiko-resiko seperti itu. Yang selanjutnya adalah mengurangi resiko keterlambatan produksi. Semisal nih kita mepet lebaran nih. Nah, biasanya kan mepet lebaran itu ada produksi terhambat karena banyak karyawan-karyawan yang pada saat itu melakukan cuti bersama, seperti itu. Selanjutnya adalah elemen untuk manajemen investasi yang sukses. Ada pembagian tanggung jawab dan wewenang. Jadi pembagian tanggung jawab dan wewenang itu harus sesuai dan juga harus sesuai fungsional. Nah, selanjutnya adalah ada kebijakan yang mapan. Nah,
kebijakan yang mapan ini adalah di mana setiap kebijakan yang diambil itu sesuai dengan alurnya dan sesuai dengan tujuannya. Yang selanjutnya adalah memiliki personal yang memenuhi syarat. Nah, harus mempunyai kriteria-kriteria sendiri dalam personal ini. Jadi semisal untuk melakukan hal ini, maka dari itu harus sesuai dengan kriterianya. Setelah itu, adanya sistem informasi stok yang selalu dapat memberikan status persediaan. Nah, dalam suatu bisnis kita harus tahu nih persediaan gitu berapa, stok kita tuh berapa. Jangan sampai ketika kita menjual, semisal kita menjual barang ban mobil, kok stoknya habis, kita nggak ngecek di gudang dan orang cari-cari, Mas ban ini ada nggak? Pas dicek di di gudangnya nggak ada, ternyata kita kan rugi sendiri gitu. Terus setelah itu ada yang terakhir mengenai model pengendalian persediaan biaya. Yang pertama, biaya persediaan dapat diminimalkan dengan memiliki kuantitas pesanan yang optimal. Kadang disebut dengan kuantitas pesanan ekonomis. Untuk menentukan EOQ yang optimal dilakukan dengan meningkatkan fungsi total cost yang dinyatakan sebagai berikut. A. Asumsi kuantitas yang dipesan. B. Biaya penyimpanan unit per periode. C. Permintaan barang per periode. D. Biaya per pesanan. Dan E. Total biaya pesanan per periode. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk contoh-contohnya nanti bisa teman-teman cari di makalah kami yang sudah kami buat. Nanti ketika masih ada kekurangan ataupun apapun itu, mohon maaf. Dan juga nanti ketika ada yang kesulitan memahami materi kali ini, bisa ditanyakan nanti di WA Group. Terima kasih. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.